Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji syukur pantaslah kita panjatkan, kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya yang begitu banyak ya. Kita pagi ini dikumpulkan, ada yang ngantuk, ya kan? Ada yang dingin, ada yang bingung, ada yang nahan mau ketawa tapi nggak jadi karena belum sikat gigi, takut temennya kebauan. Nah, dalam kondisi seperti itu kita diberikan nikmat oleh Allah untuk berkumpul di tempat ini. Sholawat serta salam semoga selalu tersampaikan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarga beliau, kepada seluruh umatnya yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi udah perkenalan ya, namanya ya, kan? Tapi siapa yang masih ingat namanya saya siapa? Coba. Salah. Tadi kan sudah disebut kan namanya Mbah. Namanya Mbah Suro. Ya. Mbah itu artinya orang yang ya udah tua, minimal sudah punya cucu. Minimal sudah punya cucu. Yang benar secara ini saya sudah punya cucu, ya kan? Secara silsilah, tapi secara fisik ya belum. Ya. Secara istilah sudah. Setiap ini ada rentetannya. Nah, pagi hari ini saya akan tadi nggak ada persiapan sebenarnya, tapi disuruh menceritakan tentang motivasi. Motivasi itu artinya menceritakan sesuatu yang membangkitkan semangat kita untuk mencapai sesuatu yang ingin kita capai. Ya. Semua di sini pasti punya cita-cita, ya kan? Salah satu saja nih. Siapa ya? Cita-citanya apa, Mas? Jadi TNI Angkatan Udara, berarti bisa terbang, ya kan? Ya, pesawatnya, orangnya kalau Angkatan Udara itu bisa terbang nggak? Orangnya bisa terbang nggak? Bisa, kalau dibawa pesawat, ya kan? Nah, berarti dia khusus di bagian atas, ya kan? Berarti kalau di bagian atas itu sudah semakin dekat sama siapa? Kalau di atas semakin dekat sama siapa? Ya sama makhluk-makhluk yang ada di atas tentunya, sama, ya kan? Makhluk-makhluk yang di atas. Terus sama Allah. Allah itu kan di atas. Kalau ditanya di mana Allah? Allah adanya di atas. Di atas itu di mana? Aras, iya, maka di atas. Makanya kalau orang berdoa itu tangannya menengadah ke atas, berarti minta kepada yang di atas. Yang di atas itu Allah Subhanahu wa taala, bukan hadrat ini hewan di sini terus minta kepada hewan, bukan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau doa. Doanya agar terkabul, cita-citanya menjadi apa? Kalau kamu apa, Mas? Chef itu apa? Wah, tadi ada kemarin udah turun beliau. Jadi setiap kita itu punya cita-cita yang
ingin kita capai nanti setelah pada usia tertentu kita akan mencapainya. Apakah semua cita-cita itu bisa tercapai sesuai dengan keinginan kita? Bisa enggak? Bisa enggak? Misalnya ada yang cita-cita jadi presiden, siapa? Ada enggak yang cita-cita jadi presiden? Ada tuh, Bapak itu pengen jadi presiden. Tapi apakah bisa menjadi presiden? Ya, bisa iya, bisa enggak kalau cita-cita itu. Ya kan? Tapi cita-cita yang diusahakan dengan semaksimal mungkin, peluangnya lebih besar daripada cita-cita yang cuman hanya angan-angan dan tidak pernah diusahakan. Orang bercita-cita dari bawah itu kali apa namanya? Berjalan ke sini, pengen mencapai puncak di Bukit Al-Aqsa ini. Itu harus melakukan sesuatu yang dilakukan agar berubah posisinya dari kali yang di bawah itu sampai ke sini harus apa yang dilakukan? Ya, berjalan itu tahapannya apa, Mas? Ya. Berjalan sama dengan apa? Kalau berjalan sama dengan berusaha. Terus sama dengan proses. Apa lagi? Berjalan sama dengan berusaha, sama dengan proses. Sama dengan kalau menggerakkan kaki dari satu titik ke titik lain itu namanya apa? Berpindah. Ya, perpindahan satu kaki sebelah kanan nih dari satu titik ke titik lain ini namanya. Itu benar. Itulah. Orang itu harus melangkah untuk mencapai cita-citanya. Langkahnya itu step demi step, selangkah demi selangkah, bertahap. Tidak bisa langsung sekali langkah ini mencapai puluhan meter. Demikian juga dengan cita-cita kita. Cita-cita kita harus kita perjuangkan, harus berjuang, Mas. Pagi-pagi bangun tidur, ya kan? Temennya kalau tinggal rata-rata dari daerah mana ini? Dari Bogor ada? Ada. Dari Bogor, Jakarta ada? Dari Jakarta, Bogor, Bekasi? Ada. Kerawang? Ada. Nah, misalnya kita dari tempat-tempat kita yang jauh-jauh itu, kalau di rumah kita mungkin jam segini mungkin, ya kan, bilang mungkin, bisa iya bisa tidak, ya kan. Dulu sebelum kita pindah ke sini, ada sebagian kita yang jam segini nih orang udah selesai sholat subuh, kita masih di atas tempat tidur, ya kan, ya enggak. Tapi karena tingginya cita-cita kita pindah ke sini, maka jam segini sebelum subuh sudah bangun berada di masjid. Untuk apa? Sholat, ya murojaah, ya nambah hafalan, ya kan? Itu agar apa tadi? Step-step mencapai cita-cita. Jadi cita-cita kita yang ingin kita wujudkan tersebut memerlukan perjuangan sedikit demi sedikit. Kamu ngapalin Al-Quran satu halaman langsung hafal apa satu ayat satu ayat? Satu ayat satu ayat. Begitu juga dengan cita-cita. Cita-cita kita yang ingin kita capai tadi, kita lakukan sedikit demi sedikit agar tercapai apa? Cita-cita yang kita inginkan. Ada istilah itu namanya kekuatan seorang pemuda, dia akan bisa mengalahkan tingginya gunung. Nah, kemarin udah saya ceritakan ini, ya kan? Di bawah itu sama bapak-bapak itu, ya. Kekuatan seorang pemuda itu akan mengalahkan tingginya gunung. Tingginya gunung, bapak-bapak itu sering naik gunung. Kalian pernah naik gunung nggak? 3.600 mdpl, ya kan? 3.600
meter di atas permukaan laut. Nah, kalau di sini berapa meter di atas permukaan laut? Berapa? Ya kira-kira 500 lah, nggak nyampe ya, mungkin antara 500 les, anggap aja. Itu udah dingin kayak begini. Nah, kalau 3000 meter, itu dinginnya kayak apa? Harus pakai pakaian yang tebal ke atas, biar di atas itu tidak kedinginan. Dia itu memerlukan tekad yang kuat untuk mencapai cita-citanya. Ya enggak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai tekad yang kuat untuk mencapai cita-cita risalah dakwah yang dibebankan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau, yaitu menyampaikan risalah dakwahnya apa? Apa risalah dakwah Rasulullah SAW? Nah itu benar. Nanti ada kuisnya nih. Nanti saya ulang lagi nggak apa-apa di kuisnya. Maka perhatikan apa ini kalimat-kalimatnya ya. Nanti ini di sini ada kuis berhadiah untuk 2 orang. Ya, kan nggak tahu hadiahnya apa. Yang penting ada hadiahnya. Makanya perhatikan ya. Perhatikan. Jadi Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai tekad yang kuat. Bahkan Rasulullah SAW termasuk di dalam salah satu Rasul dan Nabi yang masuk dalam Nabi-Nabi Ulul Azmi. Orang yang diberikan tekad yang kuat. Kalau tidak diberikan tekad yang kuat, maka beliau dakwahnya, begitu dakwah pertama kali di kota mana? Mekah, itu sudah diserang oleh siapa? Ya, oleh keluarganya sendiri pertamanya, ya kan? Pamannya sendiri. Ya kan? Pamannya sendiri. Beliau menentang dakwah Rasulullah SAW. Kalau nggak punya tekad yang kuat, maka sudah lemah dakwah beliau. Sudah menyerah aja, udah nggak ada yang mau terima. Ya kan? Maka diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berdiri, fa'adir, berikanlah peringatan. Ya, makanya kita yang berada di tempat ini, yang dikirim oleh orang tua, ya kan? Mungkin ada sebagian dari kita yang orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai anaknya yang melanjutkan cita-cita orang tua kita berada di tempat ini, harus bersemangat agar apa? Agar apa? Agar cita-cita yang kita inginkan tadi tercapai. Cita-cita ideal seorang muslim itu apa, Mas? Ya? Ya, itulah cita-cita semua orang, semua muslim. Masuk surga, terhindar dari siksa api neraka. Itulah cita-cita ideal. Hidup bahagia di dunia, bahagia enggak? Ya, hidup bahagia di akhirat dan di dunia. Itulah cita-cita idealnya semua orang. Ya, semua orang mempunyai cita-cita seperti itu. Nah, kita di dalam rangka mencapai cita-cita itu harus berjuang. Perjuangan itu tidak mudah, ya kan? Ada hambatan, rintangan, godaan. Ya. Kalau di tempat ini godaannya paling apa? Ngantuk, ya kan? Ya enggak? Lapar, kangen. Ujiannya itu kan kangen sama orang tua, kangen sama keluarga yang di rumah, ya kan? Kangen sama kucing yang di rumah. Ada yang punya kucing di rumah enggak? Ada kangen sama ikan cupang yang di rumah. Ada yang punya ikan cupang enggak di rumah? Ada? Enggak. Yang berarti kangen sama aku? Kucing. Di rumah ada ya kucing? Nah, kangen sama orang tua minimal lah. Nah, itu kan hambatannya, tantangannya. Tapi nanti setelah kita menghadapi tantangan-tantangan tersebut,
ketika kita selesai dari sini nanti setelah tamat kelas berapa di sini tamatnya? 9. Kelas berapa Pak Prapto? Kelas 9 ya? Ya kelas 12. Kelas 9. Lupa. Iya, lupa. Jadi iya, saya kelasnya itu cuman SD, SMP, STM, S3. Jadi nanti setelah kita tamat di kelas 12, nah kita selama berjuang 6 tahun itu baru kita nanti ketemu lagi sama keluarga kita seperti dan kondisinya kita sudah beda karena di sini kan kita berjuang, ya kan? Tadi menghadapi tantangan, hambatan, godaan, ya gangguan tadi ya. Kalau di rumah godaannya apa Mas? Main HP ya, bener nih jujur nih. Siapa namanya? Namanya siapa Mas? Hanif. Wah, Hanif itu artinya lembut dan baik. Jadi kalau di rumah itu hambatannya tuh main HP, di sini nggak ada hambatan main HP. Di sini hambatannya ngantuk, ya paling kayak gitu ya. Terus kangen ya tadi. Tapi nanti setelah kita keluar dari sini, mungkin akan ada yang hafal full 1 Al-Quran. Ya kan? Ada yang hafal 1 Al-Quran full tambah beberapa ratus hafalan hadis. Ya kan? Ada yang tambah lagi beberapa hafalan kitab. Ya enggak? Nah, itulah perbedaan kita yang di tempat ini walaupun dingin-dingin, tapi begitu kita keluar, kita sudah menjadi seseorang yang lain, seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai kelebihan yang lain dari orang yang sekarang ini berada di lingkungan keluarganya, yang mungkin ada teman-teman kita yang di luar sana yang bangun tidur main HP. Pengen main HP enggak? Pengen main HP enggak? Pengen pasti, jujur pasti pengen. Namanya anak-anak, wong yang tua aja masih main game, apalagi yang anak-anak ya kan, pasti pengen main HP. Tapi itulah tantangannya untuk mencapai cita-cita tadi. TNI apa TANI Mas? TNI ya, berarti saya nggak salah tadi. TNI, bukan TANI ya. TANI itu juga cita-cita. Coba kalau nggak ada Pak Tani, kita bantu makan nasinya dari mana? Warteg. Ya, jadi ada cerita, ini sudah mau masuk kuis ya. Ada cerita itu Nabi yang mempunyai cita-cita. Cita-citanya karena kalau semua nabi itu kan cita-citanya menyampaikan risalah, membawa risalah. Nah, ini sudah kuis ini. Berarti di sini kan sudah diajarin juga kan tentang cerita nabi-nabi kan? Nah, nabi yang cita-citanya itu diberikan Allah Subhanahu wa taala, cita-citanya itu menegakkan kebenaran melawan kedzaliman. Wah, itu kan 2 lembar Mas. Oh, bukan buat saya. Menegakkan kebenaran melawan kedzaliman. Dan dia harus berkorban, memberanikan dirinya. Ya, memberanikan dirinya untuk menghadapi kedzaliman tersebut. Walaupun sang pembuat kedzaliman dulu pernah memeliharanya. Ya kan? Nah, kira-kira nabi siapa yang tahu ngacung? Ya ini benar, ngacung pertama. Nah, ini karena pertanyaannya dulu, nah sekarang dibalik. Yang mau jawab dulu.
Ya, iya. Tadi kan gampang, pasti sudah ada gambaran. Nah, sekarang siapa yang mau jawab dulu? Nah, ya, masih ada satu lembar lagi. Ya, siapa itu? Siapa namanya, Mas? Mas Abdurrahim. Kelas berapa? Kelas berapa? 9. Kelas 9 itu berarti kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP itu sudah diajarin mustalah hadis belum? Oh, bahasa Arab. Yang hadis-hadis belum? Udah cerita aja lah, cerita Nabi aja lah, kuisnya. Ya kan? Nah, ini cita-cita lagi nih. Ada seorang nabi yang terpaksa. Nih, karena ini biar kondisinya sama kalian. Ada seorang nabi yang dengan kegigihannya dia mengalami rintangan dan cobaan di masa mudanya. Di akhir risalahnya, di akhir kehidupannya, di akhir dakwahnya, beliau diberikan kedudukan yang mulia di hadapan manusia, menjadi salah satu amir. Wah, udah, gambarannya udah ada itu. Tapi sebelum memasukin fase tersebut, beliau menghadapi rintangan, cobaan, gangguan, hambatan, ujian yang sangat dahsyat sekali. Yang pertama dari keluarganya. Kemudian, kalau dari keluarganya nggak usah dijelasin, nanti langsung tahu. Yang kedua dari orang dekatnya. Kemudian yang ketiga dari temannya. Ada hambatan, ujian, tantangan. Namun akhirnya di akhir ceritanya, karena beliau tabah, beliau kuat menghadapi cobaan, beliau kuat menghadapi rintangan, gangguan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau kedudukan yang mulia di sisi Allah dan di hadapan manusia. Nah, kira-kira tadi kan udah ada clue-nya kan? Tantangan dari keluarganya, tantangan dari orang dekatnya, kemudian tantangan dari temannya. Kira-kira Nabi siapa? Ayo Mas, ya tadi yang bertanya. Yang udah bersiap. Nah, bersiap menjawab. Ya. Kan namanya kuis kan. Nah, kalau tak sebutkan tadi pertanyaannya, enak langsung kayak ini. Berarti rezeki kamu gampang, Mas. Ya kan? Kalau rezekinya agak susah, mikir dulu, nebak-nebak. Ya itu kalau benar, kalau salah loh. Jangan-jangan jurinya ngeles. Ya, karena hampir semua nabi ceritanya kayak gitu. Ya. Apa dikasih waktu berapa hitungan apa gimana? Biar nanti ngasih kesempatan yang lain. Ya. Gimana, Mas? Pertama dari keluarganya, kedua dari orang dekatnya. Ya kan? Ketiga dari temannya. Nabi ini tak kasih clue, enak ya? Clue itu petunjuk. Nabi ini pernah masuk penjara. Wah, gampang banget. Wes gampang. Nabi siapa? Ya bener. Soalnya kan susah kayaknya nih. Bener Mas, Nabi Yusuf. Duduk sini, di sini. Sini. Nah, biar ikut ke syuting di sini. Duduk sini nggak apa-apa. Nah.
tidak semudah itu untuk mendapatkan uang ini, ya kan? Karena kelas 9 harus dijelaskan dulu tadi. Dari keluarganya apa yang dialami oleh Nabi Yusuf? Ya, difitnah oleh keluarganya, oleh saudaranya, dimasukin ke dalam sumur. Yang kedua, dari orang dekatnya. Dari siapa? Fitnahnya siapa? Nah, kan harus diklarifikasi. Yang udah tahu namanya tapi jangan-jangan kelewat ini. Step-stepnya ini ada yang lewat, aduh. Ya kan? Dari siapa yang orang dekatnya? Nah kan tadi, pertama dari keluarganya, wis bener. Jangan-jangan nanti dikonfirmasi nggak bener ini. Tidak semudah itu orang mencari duit, Mas. Wah iya, direwangi lembur ya, Mas. Harusnya hari Sabtu sama Ahad itu di rumah ketemu sama anak sama istri, terpaksa harus kerja. Harus kerja mencari sesuap uang. Kalau uang sesuap apa selembar? Selembar ya. Apa, Mas? Yang kedua dari orang dekatnya. Dari siapa? Dari siapa kira-kira? Ada yang bisa bantu? Ya, siapa bisa bantu? Dari siapa? Nah, istrinya? Nah, Amir, bener nih. Ya, bener, istrinya Wasir. Ya, istrinya penggede di sana ya. Wasir namanya. Ah itu dia ada peran serta, Mas. Harus ingat teman. Jadi orang mencapai cita-cita itu tidak semena-mena dia itu mencapai cita-cita dengan usahanya sendiri. Enggak. Ada bantuan orang lain, teman dekat, orang tua, ada saudara kita yang jauh di sana yang mendoakan kita. Itu orang mencapai cita-cita. Kemudahan kita mencapai cita-cita, kesuksesan kita hari ini itu mungkin salah satu perjuangan orang-orang yang di luar kita. Kemudian yang ketiga siapa? Bukan cuma dua lagi. Ini nih. Ya. Masya Allah, rezekinya lancar. Ya kan, rezekinya lancar. Dari kan orang itu mencari rezeki ada yang mudah, ada yang susah kayak Mas ini. ini contoh nanti Mas. Kalau kehidupan nyata seperti ini nanti, nanti jangan iri Mas. Ada teman kita yang cari rezekinya gampang, bangun tidur aja maaf ini ya, ilernya jatuh, itu dikumpulin bisa jadi duit. Iler walet Mas. Iler walet itu kan bangun tidur dia, kalau nggak tidur dia nggak ngiler. Ilernya aja dikumpulin jadi duit. Nah, ini ada yang susah kayak sampean nih. Harus pertanyaannya harus klarifikasi. Cuman iya, prosesnya agak lama. Kemudian dari temannya. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf itu temannya kok menjadi godaan, menjadi cobaan? Apa itu ceritanya? Gimana? Gimana? Ada yang ini di sini diajarin sirah ya? Ada ya? Waktu itu gak hadir berarti. Oh belum sampai situ. Sekarang baru Nabi siapa Mas? Nabi Muhammad. Berarti nggak mulainya nggak dari Nabi Adam. Nabi Adam. Habis Nabi Adam Nabi siapa? Nabi Adam sama Nabi Muhammad. Tadi yang istilahnya itu tutup kendang Mas. Iya kan? Ada tutup kendangnya sini sama sini. Pung 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 pung. Tak tung. Nah, siapa yang bisa bantu? Bantuin lagi. Siapa? Teman penjaranya. Wah, ini luar biasa. Kalau begitu saya aja yang ngasih ini. Karena dia bantu. Loh. Orang bantu itu perlu dikasih ini Mas, apresiasi. Nah, kalau kita ada teman kita yang bantu di satu kondisi, dompet saya tipis Mas. Saya kasih yang bantu dulu Mas. Ya kan? Ini Mas. Ya. Namanya siapa Mas? Ibrahim. Ya, nanti ada tantangannya di situ. Nah, jadi gini Mas, Nabi Yusuf itu udah sampai ceritanya belum?
Mendengar. Berarti nanti disimpulkan, Mas. Nih, uangnya diterima. Kesimpulannya apa sekarang? Nah, gini, kesimpulannya, ceritanya Nabi Yusuf itu kesimpulannya. Waktu kecil dapat cobaan dari keluarganya dimasukin ke sumur. Kemudian diangkat oleh pedagang yang lewat, ya kan? Dari sumur diambil dijadikan apa? Budak. Setelah jadi budak dibeli oleh keluarga kaya, keluarga Wasir, dijadikan apa? Pembantu di sana. Setelah jadi pembantu menjadi apa? Setelah jadi pembantu. Nanti dia, Nabi Yusuf kan tadinya kecil. Kayak ini. Nah, seginilah usianya awalnya itu kira-kira lah. Ya. Kayak gini juga, ganteng kayak gini. Iya. Nah, terus nanti setelah gede jadi jadi raja. Tadi setelah di keluarganya tadi. Jadi apa? Kalau tadinya kecil, gede jadi dewasa. Dewasa makin ganteng bener dia. Ya Andre dia. Ini TikToknya main dia. Sudah jadi ganteng. Terus dia apa dari auranya itu dari auranya dia menjadikan apa? Ya? Menjadikan apa? Nah, guys nyandre menjadikan lawan jenis itu tergoda. Yang tergoda siapa? Iya, majikannya. Orang tergoda majikannya itu kan berarti sangat spesial ya, Mas. Kemudian karena dianggap bersalah, beliau dimasukkan ke dalam penjara. Setelah di penjara, beliau apa? Nah, itu amal dia. Menawil mimpi. Yang menawil temannya di penjara ada berapa? 2. Yang satu? Ya, balik. Yang satu dicocok, bawa makanan dicocok burung gagak. Tapi dia tidak apa? Tidak selamat. Ya kan? Yang selamat yang mimpi apa? Meres? Anggur. Lebih gitu. Yang meres anggur. Kenapa? Terus yang satu meres anggur. Kemudian tadi fitnahnya kan dilupakan ya kan? Kenapa ceritanya lupa ini kenapa? Nabi Yusuf ceritanya lupa. Kenapa temennya ini lupa? Ingatnya itu kenapa? Kenapa ini kan tadi berdua kan di penjara ada 3. Nabi Yusuf sama temennya 2. Yang satu dicocok manuk gagak, enggak selamat. Yang satu meres anggur, selamat. Yang meres anggur selamat ini, kenapa dia lupa? Kenapa dia ingat? Kan udah keluar dari penjara. Nah ini contoh Mas. Orang mencapai cita-cita, nanti kalau sudah jadi orang sukses, jangan lupa sama temen. Nanti kan di sini temennya waktu satu kelas, satu kringkel. Satu kringkel enggak? Bukan. Satu kringkel itu satu tempat tidur sana tuh. Kalau tidur kan kringkel gini kan? Ya enggak? Kalau dingin kringkel gini enggak? Iya. Nanti teman saya jangan lupa Mas. Nanti kalau udah jadi orang sukses, keluar dari sini, udah sama teman satu kringkel, jangan lupa. Karena ini cita-citanya mau jadi orang sukses enggak? Rezekinya gampang. Pagi-pagi dapat 2 lembaran. Jadi itu temennya melupakan dia karena dia sudah sukses. Tahu-tahunya ingat pas kejadian apa? Raja mimpi. Raja mimpi apa? Sapi apa gajah? Sapi apa? Sapi kurus sama? Sapi gemuk. Terus dia ingatnya apa? Ingatnya gimana? Nah iya, saya punya teman di mana? Di penjara. Wah, punya teman di penjara. Wah, saya ingat di teman di penjara itu bisa nakwil mimpi. Nah, akhirnya kisah suksesnya Nabi Yusuf gimana? Terakhirnya suksesnya, menjadi apa? Presiden. Menjadi raja. Bukan. Menjadi menjadi pengurus
Hah? Pengurus masjid? Apa pengurus DKM? Hah? Iya, pokoknya pengurus di bagian pangan dan keuangan. Tapi mengurus di masalah ekonomi lah. Kalau menteri ekonomi lah, taruhlah kalau zaman sekarang ya. Oke Mas, terima kasih ya. Jadi itu orang untuk mencapai cita-cita ya kayak ini. Ini contoh nyata ini. Untuk mendapatkan 50.000 harus banyak rintangan, cobaan dan hambatan. Ya kan? Nah, makanya kita yang di sini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat ini untuk belajar menghafalkan Al-Qur'an itu kita manfaatkan semaksimal mungkin. Waktu yang diberikan jarang orang diberikan oleh waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal Al-Qur'an. Teman-teman kita yang di sana yang menurut kalian wah enak main HP itu sebenarnya sedang tidak diberikan kemudahan untuk menghafal Al-Qur'an. Kita di sini dijauhkan dari HP, dijauhkan dari bermain yang ekstrim, diberikan waktu yang banyak untuk menghafal Al-Qur'an adalah suatu kenikmatan. Lah kalau bisa yang bapak-bapak yang tua itu pengen mengulang murojaahnya, menghafalin Al-Qur'an yang banyak, menghafalin hadis yang banyak. Cuman sudah beda fase. Ya kan? Beda posisinya. Beliau kita semua ini yang tua-tua ini harus mencari nafkah untuk keluarganya. Yang di sini waktu muda digunakan untuk apa? Belajar. Untuk menanam di usia muda, menuai di usia tua. Apa yang kita lakukan hari ini, yang kita tanam hari ini, yang kita tandur hari ini, nanti yang akan kita tuai di masa mendatang, di masa tua. Ya kan? Makanya ketika kita hidup ketika muda penuh dengan perjuangan, maka insya Allah nanti di waktu tua hidupnya akan kayak cerita Nabi Yusuf tadi apa akan lebih tidak sengsara lagi karena sudah berjuang di waktu muda. Kalau masalah bahagia saya nggak tahu Mas. Karena orang bisa bahagia dengan kondisi yang sama dengan orang yang sengsara dengan kondisi yang sama. Ya, contoh, ya kan, ini ingat-ingat contoh. Pengen punya motor Ninja RR nggak? Hah? Pengen nggak? Pengen nggak? Nggak. Nah, kalau yang bilang nggak itu realistis, karena hanya untuk mencapai itu susah. Tapi kalau kalian ini masih muda, insya Allah kalau pengen bisa tercapai Mas. Gitulah contohnya. Kalau orang itu mungkin dengan mempunyai motor Ninja RR dia akan bahagia, ya kan? Tapi ada orang yang sudah punya motor Ninja RR dia tidak bahagia. Hah? Bisa, ya. Karena apa? Karena melihat temannya mempunyai yang lebih bagus lagi. Ya kan saya nyebut merek nggak apa-apa ya. Sebagai contoh ini. Nanti live nyebut merek. Nggak apa-apa. Kadang kalau kita kajian itu juga nyebut merek. Hah? Ya. Jadi orang yang mempunyai motor sport yang bagus, orang mempunyai motor sport yang bagus dia bahagia. Ada yang hanya mempunyai motor butut dia sudah bahagia. Kalau bahagia itu jadi relatif. Maka ketika masih muda ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak menghafal di sini, untuk konsentrasi menghafal Al-Qur'an, manfaatkan waktu ini sebanyak-banyaknya agar nanti ketika kita memasuki usia tua nanti kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kesalahan. Tadi bercanda ya. Bercanda itu tidak lain tidak bukan agar nanti sebagai motivasi kita nanti di dalam
belajar di sini. Jadi belajar jangan putus asa, karena Allah akan menjanjikan ending yang akhir yang bagus bagi orang-orang yang mau berjuang. Semboyannya apa? Semboyannya biar sukses apa? Semboyannya biar sukses. Man. Nah, coba kalau itu kita ulangi bareng-bareng dengan suara yang keras. Ya. 1, 2, 3. Man. Ada wajad. Satu lagi. Man. Satu lagi. Artinya. Barang yang keras, artinya juga keras. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.